Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan membaca kitab Risalatul Muawanah. Alhamdulillah sudah mulai masuk ke dalam isi yang pertama, yaitu tentang menguatkan keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa 'alaika ayyuhal akhul habibu bi taqwiyati yaqinika wa tahsinihi. Jadi wa 'alaika ini isim fi'il, artinya yajibu 'alaika. Atau artinya ya mestilah, kalau masalah keyakinan berarti kita artikan wajib. Yang asalnya jar majrur, sebagaimana janji musannif kemarin, beliau di setiap awal fasal akan memulai dengan wa alaika. Tujuannya beliau mengingatkan diri beliau, wa alaika hendaklah engkau. Engkau itu diri beliau dan kita semuanya. Wa alaika ayyuhal akhul habib, hendaklah engkau wahai saudaraku yang tercinta, bitakwiyati yaqinika, untuk menguatkan keyakinanmu, wa tahsinihi, dan memperbaguskan keyakinan. Jadi yang pertama yang mesti kita lakukan sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, yaitu harus menguatkan keyakinan kita. Keyakinan kita yaitu tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam masalah tauhid atau iman kita kepada Allah itu tidak cukup dengan hanya taklid. Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, yakini olehmu bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Jadi bagaimana caranya kita berusaha sampai bisa meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah? Itu mesti harus yakin. Kita harus mencari dalil-dalilnya. Karena Allah tidak menyuruh kita qul la ilaha illallah, katakan. Jadi enggak cukup keyakinan kita terhadap Allah hanya mengatakan la ilaha illallah, tapi benar-benar harus sampai ke tingkat yakin. Caranya kita harus mempelajari ilmu tauhid tentunya. Bagaimana? Mungkin enggak kalau alam ini ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan? Sebagaimana banyaknya teori-teori tentang alam, tentang asal muasal makhluk hidup. Ada yang bilang, dulu kan kita ingat di SMP ada teori namanya alam semesta ini berasal dari benda mati. Segala makhluk hidup ini berasal dari benda mati. Itu berdasarkan mereka melihat keluarnya tikus dari tumpukan kain-kain buruk, atau semacam keluarnya belatung dari daging busuk. Akhirnya teori itu dibantah bahwa semua makhluk hidup tetap berasal dari makhluk hidup. Walaupun kelihatan belatung keluar dari daging, itu sebenarnya dibawa oleh lalar. Kemudian dia bertelur, akhirnya berproses dan seterusnya. Kemudian muncul lagi teori yang lain. Banyak banget teori. Adapun kita orang muslim, kita meyakini bahwa asal mula alam semesta dan makhluk hidup pada awalnya semuanya diciptakan oleh Allah. Karena kalau kita meyakini bahwa semua yang ada ini tercipta dengan sendirinya, itu tak ubahnya seperti kita mengumpulkan semua huruf-huruf ABC, kita lemparkan ke udara. Begitu dia jatuh, tiba-tiba terbentuklah satu karya yang sangat bagus sekali. Satu cerita, atau satu karya, satu buku tulis, satu cerpen yang indah. Itu hal yang mustahil sekali. Huruf bisa berkumpul sendirinya membentuk kata-kata. Dan panjang lebar lagi, itulah yang harus dipelajari supaya keyakinan kita kuat. Artinya agama Islam tidak melarang untuk bertanya segala hal yang kita ragukan, tanyakan. Bila perlu tulislah semua pertanyaan yang ada dalam benak kita, yang ada dalam otak dan pikiran kita tulis dalam satu buku. Kemudian satu persatu pertanyaan itu kita cari jawabannya. Jadi proses mencari jawaban itu merupakan proses belajar. Apapun boleh kita tanya. Boleh juga kita tanya kenapa Tuhan itu harus esa.
Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad. Kenapa Tuhan itu harus esa? Mungkin saja ada orang-orang yang bertanya seperti itu. Kita cari jawabannya. Jadi tugas kita pertama yaitu menguatkan keyakinan. Kalau keyakinan kita masih lemah, kita kuatkan. Kalau belum bagus, kita baguskan. Kenapa harus kita kuatkan keyakinan? Fa innal yaqina iza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Karena bahwa sungguh keyakinan iza tamakkana, apabila telah kokoh ianya keyakinan minal qalbi, maksudnya dalam hati, wastaula dan telah menguasai ianya keyakinan alaihi di atasnya hati, saral ghaibu niscaya jadilah yang gaib ka'annahu, itu seolah-olahnya yang gaib itu syahadah, menjadi nyata. Kalau keyakinan benar-benar sudah menguasai hati kita, yang tadinya gaib seolah-olah, ini seolah-olah, bukan nyata benaran. Yang gaib itu seolah-olah menjadi nyata. Tadi kita percaya kepada yang gaib, percaya kepada adanya surga, adanya neraka, adanya para malaikat, adanya para rasul, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Yang lebih utama lagi adanya Allah. Yang gaib itu seolah-olah menjadi nyata. Wa inda zalika yaqulul muqinu kama qala Aliyun karramallahu wajhah. Wa inda zalik, ketika demikian keyakinan telah menguasai hati dan yang gaib itu seolah-olah menjadi nyata, yaqulul muqinu, akan berkatalah oleh orang yang meyakini, kama qala, sebagaimana telah berkatalah oleh Sayyidina Aliyun karramallahu wajhah. Apa kata Sayyidina Ali? Lau kushifal ghita'u mazdadtu yaqinan. Jikalau dibukakan akan tutupan, mazdadtu, niscaya tidaklah aku bertambah nisbah keyakinan. Walaupun tadinya neraka surga enggak kelihatan, tapi karena benar-benar sudah diyakini, jikalaupun dibukakan tutupan, misalkan surga neraka diperlihatkan, atau yang gaib apapun dibukakan, ini artinya lau kushifal ghita, jikalau dibukakan akan segala tutupan, tidak akan bertambah lagi keyakinanku. Kenapa tidak bertambah? Karena keyakinan sudah sampai puncaknya, sudah full, enggak bisa ditambah lagi. Inilah ucapan yang akan diucapkan oleh seorang yang yakin. Kalau keyakinannya benar-benar sudah menguasai hatinya, sama persis seperti ucapan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wal yaqinu ibaratun an quwwatil imani wa sabatuhu wa rusukhuhu hatta yasira qattaudis syamikh. Bermula keyakinan itu satu ibarat dari kuwatil iman, kekuatan iman, wasabatuhu, teguhnya iman, warusuquhu, melekatnya iman, hatta yasira, hingga jadi ianya iman, qattaudi syamikh, seperti gunung yang kokoh, gunung yang kuat, la tuzal ziluhul syukuku, yang tidak bisa menggempakan, menggoncangkan akannya bukit tadi oleh, yang tidak bisa menggoncangkan akannya keimanan tadi oleh keraguan, wala tuza'zi'uhu al-awham, dan tidak bisa menggoyangkan akannya keyakinan tadi oleh segala waham-waham. Itulah arti keyakinan. Keyakinan itu umpama kekuatnya iman, sabat, tetapnya iman. Imannya sangat kuat, imannya telah benar-benar tetap dalam hatinya. Rusukhuhu, imannya sudah benar-benar melekat, mendalam, hingga iman itu seolah-olah seperti bukit yang, gunung yang kokoh, di mana gunung yang kokoh itu tidak terpengaruh lagi oleh angin-angin badai. Begitulah imannya, la tuzalziluhu, tidak bisa menggoyangkan akannya keimanan oleh keraguan. Betapapun keraguan datang dari luar, dia tidak akan terpengaruh lagi. La tuza'zi'uhu, tidak bisa menggoyangkan akannya keimanannya oleh waham-waham. Berbagai macam waham-waham, syubhat-syubhat yang datang dari luar tidak akan lagi mempengaruhi hatinya. Jadi kalau iman kita masih lemah, begitu sedikit ada pertanyaan, ada hal-hal syubhat-syubhat yang datang dari luar, yang disebarkan oleh orang-orang ateis, langsung kita menjadi ragu. Bal la yabqa li syukuki wal awhami wujudun albattah. Bahkan tidak tersisa bagi keraguan, wal awhami, bagi segala waham-waham,
wujudun albattah, oleh wujud sama sekali. Jadi orang-orang yang keyakinannya sudah benar-benar yakin, maka tidak ada lagi tempat dalam hatinya untuk menerima keraguan, untuk menerima waham-waham yang datang dari manapun. Fa in ja'at min kharijin lam tasghi ilaiha al-uzun wa lam yaltafit ilaiha al-qalbu. Sekalipun datang ianya syukuk dan auham, fa in ja'at, maka jika datang ianya keraguan, min kharijin dari luar, lam tasghi ilaiha, niscaya tidak akan mendengar kepadanya auham oleh kupingnya, lam yaltafit dan tidak berpaling kepadanya auham oleh hatinya. Ketika ada orang-orang tertentu yang pengen mempengaruhinya, membawakan keraguan-keraguan kepadanya, kupingnya sudah tidak lagi peduli, dia tidak mau mendengar, hatinya tidak mau melihat. Dia langsung dengan mudah bisa menolaknya. Ini kalau keyakinan sudah kuat. Wa syaitanu la tastati'u ad-dunuwu min sahibi hadzal yakin. Bermula syaitan itu tidak sanggup ia ad-dunuwa akan mendekat min sahibi hadzal yakin, daripada pemilik ini keyakinan. Orang yang yakin seperti ini tidak mudah lagi digoda oleh setan. Bukan berarti kita lepas sama sekali dari setan, enggak. Setan itu enggak pernah meninggalkan siapapun. Namun setan akan susah untuk mendekat kepada orang-orang yang benar-benar yakin. Bal yafirru minhu, bahkan lari ianya setan, minhu darinya orang sahibul yakin, sahibu hadal yakin. Bahkan lari ianya setan dari orang yang punya keyakinan seperti ini. Wa yafraqa min dhillihi, dan lari ia dari bayangannya. Wa yafraqu min dhillihi, dan lari ianya setan dari bayangannya. Dari bayangan orang yang punya keyakinan seperti ini, dari bayangannya saja setan kabur. Wa yaqna'u bis salamah, dan menerima ianya setan dengan keselamatan. Artinya setan memilih untuk menyelamatkan dirinya, tidak mau mendekat kepada orang-orang yang seperti ini. Kama qala Rasulullah, sebagaimana telah berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Inna syaitana la yafraqu min dhilli Umara wa ma salaka Umaru fajjan illa salaka syaitanu fajjan akhar. Sesungguhnya syaitan la yafraqu, sungguh lari ianya min dhilli Umar, dari bayangan Umar, wa ma salaka Umaru, tidak menempuh oleh Umar, fajjan akan satu jalan, illa salaka syaitan, kecuali menempuh oleh syaitan, fajjan akhara, akan jalan yang lain. Saya belum tahu tentang hadis ini. Ini harus kita pelajari. Kata Nabi dalam satu hadis, setan itu lari dari bayangan Sayyidina Umar, dari bayangan beliau. Itu karena keteguhan beliau, karena keyakinan beliau. Dan tidaklah Sayyidina Umar menempuh satu jalan, melainkan setan akan memilih jalan lain biar enggak bertemu. Nah. Qawiya yaqa wa yaqwal yaqinu wa yahsunu bi asbabin, dan kuatlah oleh keyakinan, dan baguslah ianya keyakinan dengan beberapa sebab. Keyakinan itu bisa bertambah dan juga bisa berkurang. Jadi ada beberapa hal yang bisa menguatkan keyakinan kita yang lemah dan memperbagus keyakinan kita. Antara lain minha wa huwal aslu walladzi alaihil midaru. Minha, sebahagian darinya sebab itu, dan bermula dianya sebab yang pertama ini, al aslu itu asal, walladzi alaihil midaru, dan alladzi yang di atasnya alladzi itu menjadi midar, pokok. Ini sebab utama maksudnya. Ini jumlah mu'taradah. Jadi minha ini khabar muqaddam, an yusghiya nanti mubtada muakhar. Jadi kita lewat dulu. Minha ay yusghiyal abdu. Sebahagian darinya sebab yang bisa menguatkan keyakinan itu ay yusghiyal abdu, mendengar dengan baik oleh seorang hamba. Jadi mendengar dengan baik ini merupakan asal yang bisa menyebabkan kuatnya keyakinan dan menjadi pokok. Apa yang harus didengarkan? Ayyusriyal abdu, bahwa mendengar dengan baik oleh si hamba, biqalbihi, dengan hatinya, wa uzunihi, dengan kupingnya, ilastima'il ayati wal akhbari dallati ala jalalillah, kepada mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis adalah yang menunjukkan ia ala jalalillah, kepada keagungan Allah Ta'ala,
wa kamalihi kepada kesempurnaannya Allah, wa azamatihi kepada keagungan Allah, wa kibriyaihi kepada kebesarannya Allah, wa infiradihi dan kepada sendirinya Allah, bil khalqi wal amri dengan menciptakan dan memiliki segala urusan, was sultani wal kahri dan dengan kekuasaan dan dengan kahar. Kahar itu perkasa. Tadi yang pertama yang bisa menyebabkan keyakinan ayyusriyal abdu. Yusriya itu memperhatikan dengan baik. Hamba itu memperhatikan dengan baik. Dia memperhatikan biqalbihi dengan hatinya, sepenuh hatinya. Wa udhunihi dengan kupingnya. Dia perhatikan kemana? Ilastimai untuk mendengarkan. Jadi istima itu mendengarkan dengan serius. Kalau sima itu bisa mendengar sambilan. Makanya beda. Ayuhas sami wal mustami misalkan. Wahai para pendengar, dan kita biasanya mengartikan sami pendengar, mustami juga pendengar. Jadi kalau sami itu bisa saja orang yang mendengar sambil lewat. Kalau mustami itu orang yang datang khusus untuk mendengarkan. Mutawaaf. Jadi mendengar dia dengan hati dan kupingnya ilastima'il ayah. Fokus mendengarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan, yang ayat dan hadis tersebut menunjukkan kepada keagungan Allah. Kita baca ayat dalam Al-Quran. Di hadis ayat-ayat yang menunjukkan tentang kesempurnaannya Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, infiradi sendirinya Allah bil khalqi wal amri dalam urusan penciptaan, wasultani wal qahri dalam kekuasaan dan keperkasaan. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Kadang orang bertanya, kenapa sih Tuhan itu harus satu, kenapa nggak boleh dua gitu. Jadi para ulama macam-macam jawabannya. Makin kita mempelajari, kita akan makin menemukan dalil yang banyak. Antara lain misalkan begini, ketika kita masuk satu perpustakaan, ada banyak buku di sana. Ketika kita membaca macam-macam buku, di antara buku-buku yang sama bentuk tulisannya, gaya penulisannya, gaya bahasanya, dari situ menunjukkan kita bisa paham bahwa penulis buku ini pasti sama. Ini buku ini ditulis oleh penulis yang sama. Begitu juga para ulama dalam mengkaji alam semesta ini. Ketika mereka melihat dalam alam ini, keteraturannya, detailnya, kerapian segala makhluknya, ini menunjukkan bahwa ini penciptanya pasti yang satu. Semacam misalkan peredaran darah pada tubuh manusia, peredaran darah pada tubuh hewan, peredaran darah pada binatang segala macam, itu tidak jauh berbeda. Belum lagi kata para ulama, asal semua makhluk ini, dalam diri semua makhluk ini ada namanya karbon. Dalam semua benda yang ada di bumi itu ada karbonnya. Dalam arti karbon itu ciri-cirinya ketika dibakar dia akan menjadi arang, zat arang. Kalau dalam setiap benda ada karbonnya, itu menunjukkan asalnya satu. Jadi banyak lagi kajian-kajian tentang hal tersebut. Kita bisa mempelajarinya sendiri-sendiri. Wa ala sidqir rasuli wa kamalihim, dan si hamba juga tadi mendengarkan dengan baik tadi kepada ini ala asidqi, kita antah kepada ala jalalillah. Dia mendengarkan dengan hatinya, dengan kupingnya kepada ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan kepada sidqur rusul, yang menunjukkan kepada kebenaran para rasul, wa kamalihim kesempurnaan mereka, wa ma uyidu bihi minal mu'jizat, dan apa-apa yang dikuatkan mereka rasul dengan nyama, dan mama yang dikuatkan mereka dengan nyama, apa ma itu minal mu'jizat. Kita perhatikan ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan bagaimana sempurnanya para rasul, bagaimana dakwah mereka, bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada mereka. Wa ma halla bi mu'anidihim min anwa'il uqubati, dan kepada mama yang menimpa ianya bi mu'anidihim, dengan orang yang menentang mereka rasul, min anwa'il uqubah, dari berbagai macam siksa. Wa ma warada fi yaumil akhir, dan mama yang warid ianya pada hari akhirat. Artinya kita membaca ayat-ayat hadis-hadis yang membahas tentang hari akhirat. Min isabatil muhsinin, daripada diberi pahalanya kepada orang yang muhsin. Wa mu'aqabatil musiin, dan dari disiksanya orang-orang yang berbuat buruk. Jadi membaca ayat-ayat dan hadis-hadis ini semuanya sebab utama yang bisa menguatkan keyakinan kita kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wa ila kauni hadzal amri kafian fi ifadatil yakin al-isyaratu biqaulihi ta'ala. Dan sabit kepada keadaan ini perkara. Itu cukup dalam memberi faedah keyakinan, itu isyarah, itu diisyarahkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dengan kita memperhatikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis yang menunjukkan tentang kebesaran Allah, tentang kisah para rasul dan semuanya di atas tadi. Apa dalilnya kalau itu bisa menguatkan keyakinan ini? Dan kepada keadaan ini perkara itu cukup dalam memberi faedah keyakinan, itu diisyarahkan dengan firman-Nya Allah. Allah berkata, awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Awalam yakfihim. Apakah tidak cukup kepada mereka? Oleh bahwa sungguhnya kami anzalna, telah kami turunkan kepada engkau akan satu kitab. Hal keadaan kitab itu yutla, yang dibacakan akan dianya kitab kepada mereka. Artinya ketika kitab diturunkan oleh Allah untuk dibacakan kepada umat manusia, ini sudah cukup menurut Allah untuk membuat mereka meyakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah agama dari Allah Subhanahu wa taala. As-sababu tsani ayyandura bi'ainil i'tibari fi malakutis samawati wal ard. Bermula sebab yang kedua yang bisa menambah keyakinan, menguatkan keyakinan, ayyandura bi'ainil i'tibar, bahwa memperhatikan bi'ainil i'tibar, dengan pandangan mengambil pelajaran. Artinya dia berfikir fi malakutis samawat, dalam kerajaan-kerajaan langit, wal ardi, dan dalam kerajaan bumi. Kita perhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Wa ma basallahu fihi, dan apa-apa yang telah Allah tebarkan, apa-apa yang telah menebarkan oleh Allah dalam keduanya langit dan bumi. Min ajaibil masnu'at, daripada keajaiban-keajaiban ciptaan, wa badai'il mukawwana, dan daripada keindahan-keindahan ciptaan. Segala ciptaan Allah yang ada di bumi ini akan menunjukkan kepada kebesaran Allah, kepada maha esanya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dengan hanya melihat seekor burung merak. Burung merak yang sangat indah itu, bulu-bulunya. Dari situ bisa membawanya untuk meyakini tentang keberadaan Allah. Bagaimana bisa ini burung? Siapa yang melukis bulu-bulunya yang sangat indah dengan warnanya yang sangat teratur dan mengagumkan? Dari melihat itu saja ada orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan ketentuan dia yandura, dia memperhatikan, berpikir, bi'ainil i'tibar, berpikir dengan tujuan untuk mengambil pelajaran. Kalau kita hanya melihat dengan pandangan kosong, itu tidak akan membawa kita kemana-mana. Ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk Allah dengan meneliti seekor nyamuk misalkan, atau seekor semut, bagaimana pencernaannya, bagaimana peredaran darahnya, dengan hewan yang begitu kecil sekali tapi masih bisa ada bagian-bagian tubuh yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Siapa yang menciptakan semua itu? Makanya kita perlu nadhar, perlu berpikir, menggunakan pikiran. Wa ila ifadatihil yakinu al-isyaratu biqaulihi, dan sabit kepada memberi faedahnya. Wa ila ifadatihil yakina, dan sabit kepada memberi faedahnya hal tersebut, yaitu melihat ciptaan Allah, dan sabit kepada memberi faedahnya hal di atas tadi akan keyakinan, itu diisyarahkan dengan firman-Nya Allah Ta'ala. Allah berfirman, sanurihim ayatina, nanti akan kami perlihatkan kepada mereka ayatina, akan ayat-ayat kami, fil afaqi, dalam alam seluruhnya, wa fi anfusihim, dan dalam diri-diri mereka, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga nyata bagi mereka oleh bahwa sungguhnya Allah itulah yang maha benar. Jadi Allah akan memperlihatkan ayat-ayatnya di dalam ufuk, di dalam alam ini. Jadi setiap hari, setiap detik itu bakal ada orang yang mendapatkan petunjuk Allah, orang-orang yang mencari petunjuk tentunya. Dan dalam diri kita juga banyak ayat-ayat Allah kalau kita mau berpikir, hingga nyatalah Allah itu mahal hak. As-sababu salisu ay ya'mala ala muqtada ma amana bihi zahiran wa batina. Bermula sebab yang ketiga,
Yang bisa menguatkan keyakinan ayya'mala bahwa beramal ia ala muqtadha ma nabi di atas kehendak ma yang beriman ia dengannya ma. Beramal zahiran pada zahir wa batinan dan pada batin. Jadi untuk menguatkan keyakinan, yang ketiga sebabnya kita amalkan. Hal-hal yang sudah kita imani tadi kita amalkan. Artinya iman itu sebenarnya tidak hanya cukup dengan ucapan. Allah berfirman selalu dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu wa amilus sholihah. Iman dan amal soleh. Kenapa amal soleh digabungkan dengan iman? Karena amal soleh ini salah satu hal yang bisa menambah keimanan dan membuat iman kita jadi diakui kebenarannya. Kita mengamalkan apa yang sudah kita imani. Kalau kita imani surga Allah ada, kita harus melakukan hal-hal yang bisa membawa kita ke surga. Kita imani neraka itu ada, misalkan. Kita harus meninggalkan hal-hal yang bisa mendekatkan kita kepada neraka dan lain sebagainya. Amal pada zahir dan pada batin. Wa yusyammiru fi dzalika, dan yusyammiru lari kencang ia, bersegera ia pada demikian amal. Wa yubzilul istita'ata fi ma hunalik, dan menggunakan ia akan segala upaya, istita'ah segala kemampuan. Wa yubzilu menggunakan ia, mengerahkan ia istita'ata akan segala daya upayanya, kemampuannya fi ma hunalik, pada ma yang ada di sana, maksudnya pada amalan soleh. Kita kerahkan kemampuan diri untuk melakukan amal soleh sebisa kita. Wa ila ifadatihi al-isyaratu biqaulihi ta'ala, dan sabit kepada memberi faedahnya amalan yang soleh, memberi faedah untuk menguatkan keyakinan, itu al-isyarah, itu diisyarahkan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan bermula orang-orang yang berjihad oleh mereka, yang berjuang oleh mereka, fina pada jalan kami, lanahdiyannahum sungguh benar-benar akan kami beri petunjuk kepada mereka, subulana akan jalan kami. Ada perjuangan pasti akan ada hasilnya. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.